Ya, halo pemirsa, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan kita kembali di program Chief Talk bersama saya Herjuno Syaputra. Dan kali ini tamu kita mungkin belum banyak yang mengenalnya, namun sosok yang satu ini menjadi salah satu tokoh yang penting dalam wisata edukasi di Indonesia. Dan kalau bicara animal lovers ya, teman-teman yang di luar sana yang suka hewan, kebun binatang, zoo ya, ini pas banget obrolan kita. Plus saya juga secara personal, saya punya 30 kucing, Chief, di rumah dan 2 poodles. Jadi I'm really into animals dan senang sekali, bersemangat sekali kita akan kenalan dengan tamu kita. Langsung saja kita perkenalkan ada Chief Aswin Sumampau yang merupakan salah seorang Board of Directors dari Taman Safari Indonesia. Chief, apa kabar? Baik, terima Ini kasih. saya panggil Chief karena programnya Chief Talk. Iya, Jadi siap. sapanya Chief Iya. Aswin. Thank you, thank you. Thank you, Chief. Terima kasih sudah hadir. Iya, Ya, sama-sama. dan tadi kalau saya kenalin di awal kita bicara mengenai hewan, ini salah satu bidang yang mungkin banyak orang mungkin belum terlalu concern terhadap ini, wisata edukasi. Dan Chief adalah orang di balik Taman Safari Indonesia dan ternyata sudah banyak cabang ya. Udah banyak. Ada 7 kita sekarang. 7. Saya tuh taunya tadi yang di Anyar, Prigen sama Bogor. Iya. Ternyata ada 7. Itu di mana aja sih? Ada di Batang, yang terakhir kita buka di Solo, Oke. di Jakarta kita ada Jakarta Aquarium, ya. Di Puncak, di seberang Pasar Cisarua kita ada Royal Safari gitu ya. Wah, oke. Jadi banyak sebenarnya, tidak hanya di yang 3 kota besar tadi ya, atau 3 wilayah tadi, Yes, ada beberapa yang yes, memang betul. ada di Solo bahkan tadi ya. Yes. Chief, kita bicara mengenai awal mula. Saya pernah baca katanya Taman Safari itu 80-an ya dimulai something. Kalau kita balik lagi ke sejarah dari Chief sendiri, Taman Safari awal mulanya seperti apa sih, Chief, dibangun? Ya, jadi kita itu Taman Safari is a family business. Yes. Dan generasi pertama kita membangun dengan susah payah dan mereka pemain sirkus dengan generasi kedua dari Taman Safari. Dari tahun 60-an mereka memiliki sirkus yang bernama Oriental Circus ya, pastinya kalau zaman pas kita kecil nonton di alun-alun gitu ya. Nah, itulah Itu kita. cikal bakal Iya, ya. nah Oke. Oriental Circus ya. Yang kita selalu membawa hewan, ada harimau, ada gajah, ada orangutan dan banyak sekali animals yang kita bawa pada waktu itu ya. Dan pada waktu itu ya secara natural ya, dengan ada 1 dan 2 hal kejadian-kejadian yang mungkin kita tidak bisa terlalu detail, tetapi akhirnya mencarilah lahan untuk membangun sebuah kebun binatang untuk menaruh binatang-binatang yang ada di sirkus pada waktu itu ya. Oke. Jadi awal mulanya memang dari yang Oriental Circus. Yes. Terus kita berkembang, akhirnya di 80-an kita punya lahan. Ya, waktu itu sempat mencari lahan di daerah Puncak ya. Sempat di daerah Bogor dan nggak ketemu yang pas gitu ya. Sampai area Puncak pada waktu itu kita membeli lahan yang sekarang jadi Hotel Royal Safari itu. Dan kebetulan lahan itu tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi sudah beli dan tidak bisa dipakai. Jadi akhirnya mereka mencari lagi dengan diperkenalkan 1 dan 2 orang, akhirnya ketemulah dengan lahan yang sekarang, tapi pastinya tidak sebesar sekarang ya. Dulu lebih kecil dan terus dikembangkan jadi Taman Safari yang kita kenal sekarang itu. Tapi kalau Chief sendiri dengan hewan ya, apakah memang, karena ini kan legacy tadi ya dari family business, apakah memang Chief sendiri memang menyukai dunia hewan kalau secara personal? Ya, kita passionate ya, karena memang dari kecil itu kita dididik di dalam suatu family business yang berhubungan dengan hewan ya. Jadi sudah biasa untuk kita berinteraksi dengan hewan-hewan liar. Gak semua gitu orang ya. suka hewan dong, Chief. Pasti, Ya kan? dan pasti saya yakin tidak seluruh keluarga juga menyukai hewan. Betul. Pastinya ya. Cuman kita sudah dibiasakan untuk bersama-sama dengan hewan. Jadi seperti saya punya anjing di rumah ya, saya latih sendiri dan udah biasa gitu ya. Karena dari dulu kita hidup sama hewan bareng-bareng gitu ya. Jadi we're passionate gitu, kita passionate. Karena saya yakin, karena kalau kita tadi memang passion ya di bidang tadi, suka hewan gitu kan. Saya pun, Chief, saya bilang saya punya 30 kucing. It's crazy to know, tapi that's the fact. Well, itu akhirnya membuat, karena tadi ada family business plus kita memang juga cinta hewan, akhirnya memang terbangun sampai sekarang. Nah, Chief, kalau ini banyak persepsi orang ketika bicara zoo atau kebun binatang atau taman safari seperti itu.
erat kaitannya dengan misalnya konservasi Ya. atau mungkin tadi bagaimana kita tetap melindungi hewan tadi, tapi di satu sisi memang kita ada nilai komersil di situ. Bagaimana Taman Safari menempatkan nilai-nilai tadi, konservasi segala macam? Jadi di dalam Taman Safari itu kita punya 3 pilar penting ya. Mhm. Jadi kita ada pilar rekreasi yaitu Oke. fun, the fun side of things ya. Aha. Tapi kita juga ada sisi edukasi Ya. di mana kita harus mengedukasi semua orang yang datang, ini binatang Mhm. apa, Mhm. dari mana, makannya apa, lalu apakah mereka hewan langka yang harus dilindungi oleh kita Oke. atau tidak, itu harus kita jelaskan kepada mereka. Mhm. Dan ada sisi konservasi yang sering nggak dilihat oleh orang sebenarnya. Mhm. Jadi Taman Safari itu sebenarnya kita melakukan banyak sekali program konservasi dari elang Jawa, badak, Mhm. harimau, Dan berhasil. dan berhasil. Oke. Dan kalau misalnya bisa dilihat di berita juga kita udah sempet melepas liarkan kembali komodo, melepas liarkan Oke. kembali elang Jawa, burung jalak ya di Jawa ini sebenarnya zaman Mhm. dahulu banyak sekali burung jalak, sekarang udah nggak pernah Iya, lihat ya. iya. Jadi kita punya pusat konservasi burung berkicau di Prigen yang semua orang tidak Ah. boleh ke situ sama sekali karena untuk Ah. mereka breeding itu membutuhkan ketenangan. Aha. Jadi banyak sekali sisi konservasi yang sebenarnya tidak dilihat seperti Iya. itu ya. Jadi memang ada 3 pilar ini yang selalu menuntun kita dalam membuat program ya. Jadi Itu- kalau itu banyak yang pasti. misalnya komunitas hewan atau pencinta hewan merasa memandang ketika kita bicara taman safari atau kebun binatang lainnya yang mungkin tidak treat animals in a good way, ternyata berbeda ya, No, Cip, ya. ya, Ada konservasi dan tadi berhasil. ya. Iya, ya, itu yang harus kita highlight. Jadi secara prinsip aja, secara Aha. prinsip itu kebun binatang itu sebenarnya benteng terakhir. Benteng terakhir. Benteng terakhir Oke, ya. oke. Jadi kalau misalnya di bagian depan itu pastinya kita ingin hutan kita tidak dijamah Ya. oleh Mhm. orang ya. Mhm. Tidak ada yang perburuan liar dan sebagainya, Mhm. itu di bagian depan ya. Mhm. Tetapi apabila itu sudah terjadi, Mhm. kita harus memiliki benteng terakhir yaitu kebun binatang, di mana kebun binatang itu harusnya bisa membuat breeding program, conservation program untuk mengintroduce balik Yes. hewan-hewan ini ke alam lagi Aha. kalau memang dibutuhkan. Betul. Jadi itulah kebun binatang secara prinsip ya. Tapi memang makanya kalau kita lihat mendalami bisnis kebun binatang itu lebih sulit dibanding apa yang kita lihat ya. Oke. Eh, Lebih iya. sulit dibandingkan apa yang kita. Iya. Sulitnya, what does it mean? Iya, maksudnya di Ah, dalam kebun binatang itu kan kita punya family tree, kita harus menjaga oke. keaslian genetik dari Aha. suatu animal itu, kita harus menjaga eh, eh, fresh blood ya, Aha. nggak apa ya keaslian dari genetik Oke. itu sendiri gitu. Jadi kalau kita gabung misalnya 30 kucing rame-rame gitu ya, Iya. pasti I kan know. saling kawin kan. Iya, Tapi nggak kalau di steril. kebun binatang kan, Yoi. iya kalau nggak di steril pastinya. Oke. Tapi kalau di kebun binatang itu kan harus menjadi suatu program di mana itu siapa, si A, si B, si C, si D, dan itu semua harus menjadi satu program. Nggak bisa begitu aja kita taruh. So gitu it's ya. not merely business, tapi ada scientific ya, Yes, values betul. yang harus kita lihat juga. Betul. Wow, oke, menarik. Jadi, nah kalau kaitannya dengan challenge, Hmm, Chief, tantangan ya, hmm, apalagi sekarang dunia digital, everyone is like, hmm. mungkin akan sedikit malas untuk berinteraksi langsung datang dan lebih suka melihatnya di social media or Ya. ya digital platform. Taman Safari ngerasa nggak sih ada efek atau dampak dari kemajuan teknologi sekarang atau apa? Punya pandangan terkait ini, Chief? Kalau kita melihat, kalau saya pribadi melihat bahwa sebenarnya wisata alam itu masih sangat-sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat Yes. ya. Oke. Jadi orang juga capek ya di handphone terus, lihat handphone terus, lihat anaknya di handphone terus, itu sebenarnya Exactly. juga capek ya. Jadi aku melihat orang tua ingin memiliki opsi-opsi bagaimana membawa anak mereka berwisata keluar, khususnya wisata-wisata yang berhubungan dengan alam ya. Ya cuman di Taman Safari bagaimana kita memastikan para wisatawan itu bisa sampai ke tempat kita dengan baik ya. Kan banyak yang bilang, wah nanti macet lah, banyak yang bilang begini, begitu. Bagaimana kita memastikan experience-nya itu ditata dengan baik sehingga mereka menikmati kunjungannya. Tapi ya balik lagi ya, Chief, bahwa nggak ada yang nothing beats natural experiences ya. Ya, that's right. Betul. Semaju apapun digital, tapi kalau kita tadi ya namanya
pengen ke alam memang harus ke alam. Iya, kalau kita lihat Oh, di experience-nya. Eropa, di Aha, Amerika, justru developed country itu orang-orangnya malah lebih ya, ya, pergi ke national park, ya. enjoying Aha, their time di national park dan sebagainya gitu ya. oke. Emang. Baik, kalau bicara masih sekolah seputar Taman Safari, ada mimpi atau hal yang mungkin belum diwujudkan atau akan diwujudkan 5-10 tahun ke depan, Chief? Ya pastinya kita dengan 3 Mhm, pilar itu kita udah membuat suatu program mhm, besar ya, untuk 5 tahun mendatang, 10 tahun mhm, mendatang ya. Nomor satu dari sisi rekreasi sih, mhm. kita terus membangun produk-produk yang, quality produk ya. Oke. Jadi bukan yang mediocre, yang hanya main-main sebentar atau berhubungan dengan tren ya. Mhm. Kalau misalnya sempat dilihat ya, ada Aha. produk terbaru kita itu, Varuna di Bali itu salah satu one of the best show in Indonesia ya. The one yang Yang ada ya, underwater-nya ya, ya. ya, 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 ada diningnya itu. Alright, Betul, oke. ya. Jadi Aha. itu, salah satu produk kita yang kita launch akhir tahun Varuna, lalu ya. ya, Solo ya. Safari untuk yang Aha. belum lihat Oke. juga it's a quality product, you go there, Mhm, restorannya juga, very, serve very good food, mhm, mhm, overlooking mhm, lion mhm. gitu ya dan sebagainya. Jadi dan di tahun ini pun kita membuka 2 project baru ya di akhir tahun nanti, quality products juga. Jadi in terms of rekreasi kita ingin memastikan bahwa produk-produk yang kita bangun itu bukan hanya main-main ya. Oke. Dari sisi edukasi pastinya kita pengen sekali ya untuk orang-orang yang datang itu benar-benar educated dan mereka pulang tuh Ya, ya. menjadi lebih care sama surroundings ya. Aha. Buang sampah tuh mengerti bagaimana sampah itu diproses, Mhm, mhm, terus bagaimana binatang-binatang itu perlu dilindungi, mhm, hutan itu mhm, perlu kita fight mhm, for gitu mhm, ya. mhm. Dan itu yang kita harapkan untuk memberikan edukasi-edukasi yang lebih keras lagi ya untuk Aha. pengunjung kita. Juga dari sisi konservasi pastinya Oke. ya. Conservation, we have Jadi a lot of homework. ya itu Hmm. menurut saya yang Chief sebutkan tadi itu beautiful values yang harus kita jaga karena Hmm. balik lagi manusia kan makhluk Tuhan yang ya disebut sempurna. Jadi memang ada tugas kita untuk preserve the nature ya, Ya. melindungi hewan tadi dan ini salah satu yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Taman Safari Hmm. dan luar biasa. Saya appreciate Thank you, thank you. karena saya suka sekali Chief. Nah, Nggak perlu ke Taman Safari di rumah saya juga. iya, Hewan semuanya thank you. rame gitu. Chief, Hmm. nanti kita ngobrol lagi di segmen selanjutnya. Ya, Seru sekali bicara Taman Safari. Nanti kita akan lebih jauh kenal sama Chief Aswin ya. Kira-kira personally seperti apa. Tetap hmm. bersama kami di Chief Talk. Thank you. Kolaborasi sih Oke. kalau menurut saya ya. Aha. Value utama adalah, collaborate ya. Makanya Hmm. kalau, kita di tahun ini itu ada suatu hashtag ya, Safari. Baik, kembali lagi bersama kami di Chief Talk dan kita masih bersama Chief Aswin ya Thank dari you, Taman thank you. Safari Indonesia. Yes, Tadi kita bicara mengenai Taman Safari secara bisnis, konservasi dan juga inovasi-inovasinya. Chief yes, tadi menyebutkan Varuna ya. yep, Itu that's saya right. udah I keep my eye on Kalau ke di, Bali di harus pergi ya. Instagram. Saya lihat, Iya, this harus one is pergi. something new. Must Gitu. go, must go. Must go. Nah, Chief, kalau tadi kita sudah bicara mengenai istilahnya ranah profesional. Yep. Sekarang lebih ke personal. Memimpin, Chief. Hmm. Ini kan menjadi seorang leader di satu unit bisnis yang agak berbeda dari orang-orang yang punya ya. Kita Hmm. punya istilahnya konservasi, nilai-nilai alam, nilai-nilai pengembangan hewan, ya tadi alam. Em, apa sih Chief yang harus dipunya ketika ada di posisi ini? Ya, tidak, ya kita tahu pasti ilmu, Ya. apalagi ya kedewasaan. Tapi ada hal lain nggak sih ketika kita bicara bisnis yang bersentuhan dengan alam dan hutan seperti itu? Value seperti apa? Kolaborasi sih Oke. kalau menurut saya ya. Aha. Value utama adalah, collaborate ya. Makanya Hmm. kalau, kita di tahun ini itu ada suatu hashtag ya, Safari Menang Bareng. Itu untuk Menang bareng. Safari Menang Bareng ya, Oke. win together gitu. Itu Ah. untuk seluruh tim Taman Safari gitu. Hmm. Karena
di Taman Safari ini ada banyak sekali sisi bisnis ya. Kalau orang kan F&B Ya, aja, kalau betul. hotel aja. Ya. Cuman kalau kita lihat di dalam Taman Safari ini kan enggak. Ah. Ada hotelnya, ada F&B-nya, Aha, ada aha. Mhm, hewannya digabung lagi sama mhm, F&B mhm, gitu ya kadang-kadang. Terus ada rekreasinya, ada edukasinya. Jadi mhm. banyak sekali hal yang bergabung menjadi satu ya. Oke. Jadi apabila kita mulai mengkotak-kotakan suatu departemen, itu susah sekali untuk bisa mencapai customer experience yang kita inginkan Ah, gitu. oke. Jadi kalau misalnya orang datang itu kan orang nggak melihat ya, kayak ini tim F&B, ini tim apa, orang kan Iya. nggak melihat itu. Iya. Orang pokoknya pulang antara seneng atau nggak seneng Iya, gitu iya. aja ya. Jadi bagaimana kita bisa membuka kotak itu, Mhm, collaborate, mhm, intinya satu, how mhm, do customers get their experience, mhm. gitu aja sih, gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa tadi ada FMB segala macam itu the whole team ya, Chief ya. Bahwa Iya, tidak mengkotak-kotakan. Oh ya, walaupun mereka punya peran yang berbeda. walaupun punya Aha, peran yang berbeda, aha. tapi harus Hmm, bisa merasakan kesulitan orang lain, oke, collaborate, dan pada oke. waktu kita memimpin juga kita juga harus bisa merangkul ya, Aha, merangkul bagaimana eh, ini kita punya suatu visi nih, aha, bagaimana each department itu mhm, bisa bisa mendukung visi ini supaya terjadi. Nah itu mhm. eh, eh, yang paling penting ya menurut saya dalam leadershipnya. Oke. Nah, kalau tadi Chief di awal menyebutkan tadi, waktu kecil kan memang sudah akrab dengan sirkus tadi ya, Hmm, Oriental Circus dan sampai sekarang akhirnya diberi mandat untuk hmm, memimpin Taman Safari. Em, Berarti peran orang tua di sini, hmm. peran ya keluarga besar sekali, Chief, Ya, untuk bertumbuh seperti sekarang. Jadi kalau kita lihat, kita nggak melulu karena kita memang tadi punya kemampuan, tapi Anda ngelihat bahwa memang orang tua punya peran yang besar untuk membentuk yes, seorang Aswin sekarang. ya. Aha, aha, Kalau wah saya dulu pas kecil itu kalau hmm. ikut eh, di dalam sirkus itu yang paling parah itu kalau bongkaran ya. Kalau mau pindah dari kota satu ke kota lain. Itu Chief experience itu, Itu ngelihat ya. I experience, Ah, tapi aku oh, mungkin masih umur-umur belum belum dewasa ya pada ya, waktu itu, tapi saya experience aha, itu ya. Jadi pada saat mau pindahan dari kota ke kota lain itu mhm, besi-besi sebegitu besar mhm, mhm, itu diturunkan ya. mhm. Dan kadang-kadang besinya mungkin 10 meter yang angkat hanya 2 3 orang. Jadi orang-orang yang benar-benar dedikasinya tinggi ya. Oke, Dan orang tua saya juga ikut gitu ya, hmm, ikut ngangkat besi-besi itu, nyetir truk. Eh, saya pernah satu hari yang saya sangat-sangat ingat di dalam pikiran saya itu, pada waktu kita pindah dari kota satu sama kota lain, jadi besi-besi itu diturunkan, mhm, dan papa saya itu harus nyetir 2 malam straight ya, 2 hari 2 malam hmm, tanpa tidur pada hmm. waktu itu. Jadi saya tidur di belakang kursi itu, dan saking capeknya orang tua itu sampai akhirnya nubruk sapi di tengah hutan, Oh God, in the middle of oke, nowhere ya. oke, Tapi satu hal ah, yang saya pelajari dari pengalaman itu ya adalah hard work ya. hmm, Jadi dedikasi, hmm, hard work. Jadi dengan apa yang kita punya hari ini ya, mhm. kita tidak take it for granted ya. Exactly. Hmm. Karena gini Chief, banyak orang melihat ketika kita ada di posisi yang mungkin di mata orang baik ya. Orang Hmm. nggak ngelihat ada banyak noises, ya, ups and downs Ya. back then, Hmm. yang mungkin orang ngelihatnya, oh enak nih sekarang ya. Tapi Ya. ternyata kalau dari pengalaman Chief tadi, Chief bilang tengah malam nyetir Ya. lewat hutan segala macam. Iya, Ya, ya. tough, tough. Ya, Iya, ya, ya. iya, tough. Jadi nggak ada yang namanya overnight, ya sukses ya. Nggak ada, nggak ada. Iya. Dan, Nah, hmm, tapi Jip, kalau kalau orang tua sendiri hmm. dulu memang pengennya Chief meneruskan atau sebenarnya orang tua malah membebaskan sebenarnya? Oh, membebaskan sebenarnya. Iya sebenarnya ya. Membebaskan ya. Ah, Jadi pada waktu saya lulus, hmm, saya juga kerja sama orang ya, hmm, kerja sama orang, terus saya membangun mhm, usaha mhm, sendiri dari tahun mhm, 2010 gitu ya. mhm, Sebenarnya saya baru bergabung di Taman Safari itu baru mhm. 2022 ya. Jadi Oke. very recent di mana Mhm, orang tua mungkin merasa oke, time for generasi berikutnya untuk mhm, maju, dan em, dengan berbagai mhm, screening dan sebagainya akhirnya mhm, saya diminta untuk membantu Taman Safari. Jadi mhm. baru young juga, baru Iya, dua iya, tahun. iya. Walaupun seumur Aha, hidup aha, sebagai keluarga ya, aha, tapi aha, membantu bisnis Taman Safari baru aha. 2 tahun terakhir.
Oke, jadi memang walaupun dibebaskan, tapi tadi memang passion ada di situ, plus orang Passion tua juga ada. sebenarnya mengarahkan ya. Karena Betul. kita secara nggak sadar kadang anak-anak tuh gini, Chief. Dari kecil sebenarnya orang tua tuh udah ngasih jalan ya somehow. Hmm. Ya. Mungkin in disguise gitu ya. Iya. Tapi ternyata kita bisa meraba-raba dan akhirnya sadar pas sudah gede, oh iya ya, kayaknya ini yang orang tua saya coba tanamkan dan untuk saya dalami. Nah, Chief, Hmm. kalau bicara orang tua, keluarga tadi, Chief sendiri melihat bahwa peran keluarga penting sekali segala Hmm. macam. Tapi Chief, ada nggak sih Chief hal yang mungkin Chief nggak pernah lupakan selain tadi pengalaman naik truk yang akhirnya merubah mindset Chief untuk ya melihat bisnis ini memang oh this is something gitu dan saya nggak ngelihat ini karena gini banyak orang yang ketika um, punya sesuatu gitu mereka kayak nggak sadar bahwa mereka tuh blessed, you know. Hmm. Ada turning point gak sih, Chief, di satu sisi yang membuat Chief akhirnya, okay, I'm gonna do this, gitu. Ya, nomor satu passion ya. Nah, Kalau saya melihat orang tua, bukan hanya orang tua saya ya, di founder-founder kita itu very passionate ya. very passionate. Jadi walaupun Mhm, umur mereka sekarang mhm, udah 80, 70, mhm, di atas 75 lah semua ya. mhm, Tapi kalau kalau kita ngomong konservasi, mhm. mereka itu masih masuk hutan gitu. Masih masuk ke Wow, Ujung Kulon, oke. masih masuk ke Taman Wisata Baluran Heeh, dan heeh. sebagainya gitu ya. Jadi dan nginep di situ gitu dan sebagainya. Jadi passion ya. Jadi Passion, ya. bagi saya it's all about passion. Uh-huh. Melihat passion itu pada waktu diberi kepercayaan ya saya 100% mengambil Hmm. suatu eh, eh, tanggung jawab ini ya dengan passion gitu. Ya, Jadi ya, ya. nggak gitu-gitu aja gitu ya. Benar, benar. Heeh. Karena ini kaitannya sama anak-anak Gen Z ya, Hmm. milenial. Karena kadang kita berpikir gini, um, ya banyak orang yang akhirnya switching karirnya cepet sih. Ya, Tiba-tiba ya di betul. sini, tiba-tiba. Karena Ya betul. mungkin ngerasa bahwa tapi it's really okay ya to try many things. Cuman Ya. ketika kita bicara passion itu memang harus kita tahu nih Chief ya. Dari Hmm. awal memang spesifikasinya seperti apa segala Ya. macam. Aha. Ya sebenarnya kan Oh, kalau in terms mm, of ya semua orang pasti mengejar mhm, karir yang lebih baik, sukses yes. ya dan Aha. sebagainya ya. Cuman kalau kita lihat sebenarnya apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan Mm, the best, itu sebenarnya exactly. money will follow gitu kan ya. Exactly. Ya. Jadi Aha. kalau ada tukang potong rambut yang 20 Ya, ribu, ya, ada ya. tukang potong rambut yang 20 juta gitu. Aha. Jadi ya maksudnya you can Iya. do either way. Nah, jadi bagaimana kita mengasah skill Mm, kita sebenarnya mhm, dan too bad gitu ya kebanyakan orang mm, itu merasa mengasah skill itu 1 tahun gitu. mm. It's just too short gitu. Gitu. Exactly. Karena gini, benar kalau bicara 1 tahun it's too short. I Iya. know, I know. That's Hmm. what happen, you know, sometimes kan dalam dunia kerja dan karir. Tapi Chief, kalau satu mungkin, there's one thing Hmm. yang mungkin orang-orang ya di luar sana atau yang lagi nonton yang bisa dipelajari dari seorang Chief Aswin. Apa sih Chief? Selain passion tadi ya, selain kerja keras, ada hal lain nggak yang menurut Chief yang bisa kita ambil ya untuk siapapun yang sedang menyaksikan, khususnya anak-anak muda? You know Ya, something? I think Ah, tadi ya, hmm, tadi juga hmm, udah diangkat ya. Jadi hmm, kita tuh harus merasa kepercayaan atau tanggung jawab itu is an opportunity gitu ya. alright. Kita harus merasa Hmm, tanggung jawab dan kepercayaan itu as an opportunity. mhm, Jadi mhm, jangan kita merasa, oh apa nih ya, saya harus dapat apa gitu di hmm, depan. Cuman kita harus merasa bahwa, oh this is a trust gitu. mhm. A trust itu is earned, not Yes, yes, given gitu. yes. Jadi di mana kita tuh benar-benar harus kerja keras, Mhm, passionate, uh, be the best ya, at ya, what you're ya, doing, ya. dengerin orang, jadi kita tuh kurangnya apa, dan we Hmm, upgrade mhm, ourselves. mhm, Jadi supaya kita tuh juga bisa earn that trust hmm, gitu. Itu sih aku hanya merasa ya. hmm. Jadi banyak sekali zaman sekarang tuh orang merasa kayak trust is given gitu, di mana mereka demand di depan Ya, gitu, dan akhirnya ya kecewa gitu ya, ya, ya. dengan Dan akhirnya sesuatu. tadi kalau kita lihat dari banyak formula yang Chief sebutkan tadi, sebenarnya ini produknya tuh Taman Safari dan Taman Safari ini ya, ya I could say the Hmm, best one di tanah hmm, air hmm. dengan segala macam service-nya. Saya pun ya anak-anak di luar sana mungkin punya kenangan yang manis banget sama Ya, Taman Safari Bogor and betul. Bali and everywhere ya Chief ya. Ya, Ah,
dan kita diakui ya secara international. Kalau ngomong conservation, we are acknowledged. Kebun binatang manapun di seluruh dunia, mereka mengetahui konservasi yang Taman Safari lakukan. Dan actually kita itu kalau kita combine park itu kita nearly hampir 1.000 hektar ya, which is probably the biggest in Asia ya. Probably the biggest in Asia. Berarti kita memang standarnya sudah sangat tinggi dan harus di-maintain. Harus di-maintain. Even nanti lebih bagus lagi kualitasnya. Chief, terima kasih untuk obrolan singkatnya. Ini obrolannya membuat saya dan teman-teman mungkin yang di rumah, biasanya kru-kru juga bilang, ayo kita ke Taman Safari. Of course, we would love to ya Chief ya. Soon enough. Chief, terima kasih, sukses. Dan semoga Taman Safari bisa jadi mercusuar untuk banyak sekali ya zoo atau badan-badan konservasi lainnya. Karena kita pengen hewan tadi punya tempat yang memang seyogyanya, layak. Dan kita nggak pengen jadi pewaris yang merusak alam ya. That's right. Ya, karena itu tanggung jawab kita. Chief, terima kasih. Sukses. Thank you so much for your time. It's a wrap. Terima kasih sudah menyaksikan Chief Talk hari ini. Saya Herjuno Syaputra dan Chief Aswin. Sampai jumpa. Bye-bye. Kita duduk dulu, Chief. Ya, Faruna tadi, Chief. Bilang Faruna kuliah tuh.